Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dengan tema tentang pengaruh pajak terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Sebelum mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hidayat Arif Putra Pratama, ada rekan saya Fahmi Putra Pratama dan Satya Firman Syahputra. Kita mulai dari pendahuluan. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk mendukung pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Meskipun tingkat kemiskinan menurun, jutaan masyarakat masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kebijakan fiskal melalui pajak memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan, seperti melalui program bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Namun, kendala seperti ketidakefisienan anggaran dan rendahnya kepatuhan pajak sering menghambat dampaknya. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pajak dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan kebijakan perpajakan. Kita lanjut di konsep dasar. Yang pertama, konsep dasar dari pajak itu sendiri. Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang. Pajak digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan termasuk pengentasan kemiskinan. Yang kedua, konsep dasar dari kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memenuhi dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Yang ketiga, konsep dasar dari hubungan pajak dan kemiskinan. Di hubungan positifnya, pajak digunakan untuk membiayai program sosial seperti bantuan tunai, pendidikan, kesehatan, dan subsidi yang secara langsung dapat mengurangi kemiskinan. Di hubungan yang negatif, beban pajak yang tinggi jika tidak dikelola dengan baik dapat meningkatkan tekanan ekonomi pada masyarakat miskin. Lalu kita lanjut hubungan penerimaan pajak dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Tren tingkat kemiskinan yang saya dapat dari data BPS, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari 11,13% pada tahun 2015 menjadi 9,36% pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan kebersihan beberapa program pemerintah dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Namun kemiskinan masih terkonsentrasi di daerah pedesaan dan wilayah timur Indonesia. Lalu ada tren penerimaan pajak yang saya dapatkan dari data Kementerian Keuangan. Penerimaan pajak meningkat setiap tahun, terutama setelah reformasi perpajakan melalui program tax amnesty pada tahun 2016 dan digitalisasi sistem pajak. Pada tahun 2023, penerimaan pajak mencapai lebih dari 2.000 triliun, naik dari 1.355 triliun pada tahun 2015. Penjelasan berikutnya, teman saya Fahmi yang akan menjelaskannya. Korelasi positif. Analisis statistik menunjukkan adanya hubungan positif antara peningkatan penerimaan pajak dan penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini terjadi karena 1. Alokasi pajak untuk program sosial. Dana pajak mendanai program Keluarga Harapan (PKH), bantuan langsung tunai atau BLT, dan jaminan kesehatan nasional JKN yang secara langsung meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Yang kedua, investasi infrastruktur. Pajak digunakan untuk membangun jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang membuka akses ekonomi masyarakat di daerah tertinggal. Selanjutnya, kendala yang mengurangi efektivitas. 1. Inefisiensi penggunaan pajak. Sebagian besar anggaran tidak langsung menyasar masyarakat miskin, melainkan digunakan untuk proyek besar yang tidak berorientasi sosial. Yang kedua, pajak tidak progresif. Sistem perpajakan masih cenderung membebani masyarakat menengah ke bawah melalui pajak konsumsi seperti PPN. Rincian ini menunjukkan bahwa meskipun pajak berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan, masih banyak ruang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasinya. Selanjutnya, pengaruh terhadap kelompok rentan. Program berbasis pajak seperti subsidi pangan dan pendidikan membantu kelompok rentan seperti perempuan, kepala keluarga, dan masyarakat pedesaan. Dampaknya terlihat dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik dari 69,55 pada 2015 menjadi 72,91 pada 2023. Lanjut,
positif pajak terhadap pengentasan kemiskinan. 1. Layanan dasar. Pertama, JKN memberikan akses kesehatan bagi masyarakat miskin. Kedua, KIP membantu pendidikan gratis dan beasiswa. Selanjutnya, pengembangan infrastruktur. Pembangunan jalan dan fasilitas umum membuka peluang ekonomi. Yang selanjutnya, redistribusi pendapatan. Pajak progresif mendanai subsidi energi dan pangan. Selanjutnya, ada program bantuan sosial. 1. PKH meningkatkan pendapatan keluarga miskin. Yang kedua, BLT menjaga daya beli masyarakat rentan. Terakhir, pemberdayaan ekonomi lokal. Pelatihan kerja dan KUR meningkatkan pendapatan masyarakat. Segitu, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Firmansyah Putra dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif pajak terhadap pengentasan kemiskinan. 1. Ada layanan dasar. JKN memberikan akses kesehatan bagi masyarakat miskin. Yang kedua, ada KIP membantu pendidikan gratis dan beasiswa. Ada juga program bantuan sosial yaitu PKH meningkatkan pendapatan keluarga miskin, dan ada juga BLT menjaga daya beli masyarakat rentan. Lalu selanjutnya ada pengembangan infrastruktur. Pembangunan jalan dan fasilitas umum membuka peluang ekonomi. Ada pula redistribusi pendapatan yaitu pajak progresif yang mendanai subsidi energi dan pangan. Yang terakhir ada pemberdayaan ekonomi lokal yaitu pelatihan kerja dan KUR meningkatkan pendapatan masyarakat. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan penggunaan pajak untuk pengentasan kemiskinan. Yaitu diantaranya ada ketidakefisienan alokasi. Dana pajak kurang menyasar kebutuhan langsung masyarakat miskin. Yang kedua, rendahnya kepatuhan pajak, basis pajak sempit, penerimaan belum optimal. Yang ketiga, ada beban tidak merata, yaitu PPN lebih membebani masyarakat miskin. Yang keempat, korupsi dan penyalahgunaan, yaitu mengurangi efektivitas program sosial. Dan yang terakhir, ada minimnya fokus pada daerah tertinggal, yaitu di mana dana lebih terkonsentrasi di kota besar. Solusinya yaitu reformasi perpajakan dan transparansi alokasi anggaran. Lalu selanjutnya saya di sini akan menjelaskan kesimpulannya. Kesimpulannya yang pertama, pajak memiliki peran signifikan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia, terutama melalui program sosial seperti program keluarga harapan atau disebut juga PKH, bantuan langsung tunai atau BLT, dan jaminan kesehatan nasional yaitu JKN. Yang kedua, penerimaan pajak juga mendukung pembangunan infrastruktur yang membuka akses ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Yang ketiga, efektivitas kebijakan ini masih terhambat oleh ketidakefisienan alokasi anggaran, rendahnya tingkat kepatuhan pajak, serta fokus yang kurang pada wilayah tertinggal. Dan yang terakhir, tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem perpajakan dan pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Dan yang terakhir, saya di sini akan menjelaskan sarannya. Sarannya itu yang pertama, meningkatkan efisiensi alokasi pajak, memprioritaskan dana pajak untuk program-program yang berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Yang kedua, memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan. Meningkatkan pengawasan terhadap penghindaran pajak, terutama oleh individu berpenghasilan tinggi dan sektor informal untuk menambah penerimaan pajak. Yang ketiga, memperkuat kebijakan pajak progresif, memberlakukan tarif pajak yang lebih tinggi untuk kelompok berpenghasilan guna mendukung redistribusi pendapatan dan pemerataan ekonomi. Yang keempat, memastikan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan pengawasan penggunaan dana pajak melalui audit yang transparan untuk menghindari korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Lalu selanjutnya, meningkatkan fokus pada daerah tertinggal, memperbesar alokasi dana untuk pembangunan di wilayah pedesaan terpencil yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, seperti melalui pengembangan infrastruktur besar dan pelatihan. Dan yang terakhir, evaluasi dan penguatan program sosial, melakukan evaluasi rutin terhadap program pengentasan kemiskinan untuk memastikan efektivitas dan dampaknya pada masyarakat miskin. Terima kasih.